Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel kami, Konten Kreatif. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Yuk kita simak saja langsung video berikut ini ya. Pernahkah dalam aktivitas kalian menjumpai anak-anak yang sedang bermain jungkat-jungkit, melihat pintu, kunci Inggris, dan juga penari balet? Tentunya sudah pernah kan ya? Nah, semua contoh tadi itu menerapkan prinsip dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Contoh lain di sini ada penggaris. Jika pada saat kita memberikan gaya yang arahnya itu tegak lurus terhadap penggaris, maka penggaris itu akan cenderung bergerak memutar. Namun, saat kalian memberikan gaya yang arahnya sejajar dengan panjang penggaris, penggaris itu tidak akan bergerak. Dalam kegiatan sehari-hari, bisa kita lihat pada saat kita membuka maupun menutup pintu. Pintu kita ibaratkan sebagai benda. Nah, pada saat kita memberikan gaya terhadap pintu, bisa berupa dorongan maupun tarikan yang arahnya itu tegak lurus terhadap benda atau pintu tersebut, maka pintu dapat menutup maupun membuka. Akan tetapi, jika kita memberikan gaya yang berupa tarikan maupun dorongan yang arahnya itu sejajar dengan bendanya, maka pintu tersebut tidak akan bergerak. Hal tersebut sesuai dengan konsep dinamika rotasi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa gagang pintu terletak pada bagian yang jauh dari engselnya? Karena semakin jauh jarak tersebut, maka torsi yang dihasilkan saat kita akan membuka pintu akan lebih besar. Artinya, akan diperlukan gaya yang lebih kecil untuk membuka pintu saat gagang pintu itu terletak pada bagian yang jauh dari engselnya. Gaya yang menyebabkan benda dapat berputar menurut sumbu putarnya dinamakan momen gaya. Momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Besarnya momen gaya atau torsi bergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Torsi dirumuskan dengan vektor tau sama dengan vektor R cross vektor F. Tau itu merupakan torsi yang satuannya Newton meter, R itu adalah lengan gaya yang satuannya meter, sedangkan F adalah gaya satuannya Newton. Nah, selanjutnya di sini ada animasi jungkat-jungkit. Mengapa kedua anak tersebut dapat bergerak naik dan turun? Hal ini berhubungan dengan lengan gaya yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan setimbang kedua anak itu adalah akibat momen gaya pada kedua lengan sama besar, sehingga kedua anak tersebut dapat bergerak naik dan turun. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini ada kedua anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Anak yang lebih ringan dengan berat 250 Newton itu duduk pada jarak 3 meter dari titik tumpu. Sedangkan anak yang lebih berat dengan berat 500 Newton duduk pada jarak 1,5 meter dari titik tumpu. Pertanyaannya, berapa momen gaya yang dihasilkan oleh masing-masing anak? Langsung saja kita cari torsi anak pertama. Masukkan ke dalam rumus sama dengan R1 dikali F1. Begitu pula pada torsi pada anak kedua, rumusnya R2 dikali F2. Sehingga di situ didapatkan torsi pada anak pertama itu adalah 750 Nm dan torsi pada anak kedua itu juga 750 Nm.
Selanjutnya, jika gaya F yang bekerja pada jarak R arahnya tidak tegak lurus atau membentuk sudut tertentu terhadap sumbu rotasi putar benda, maka besar torsi pada benda dirumuskan dengan tau sama dengan Fr sin theta, di mana tau merupakan torsi yang satuannya Newton meter, R lengan gaya yang satuannya meter, F merupakan gaya yang satuannya Newton, dan sudut theta merupakan sudut antara gaya dan sumbu rotasi putar. Gaya yang menyebabkan timbulnya momen gaya pada benda harus membentuk sudut theta terhadap lengan gayanya. Momen gaya terbesar diperoleh saat theta sama dengan 90 derajat, di mana sin theta sama dengan 1, yaitu saat gaya dan lengan gaya saling tegak lurus. Kesimpulannya, jika gaya searah dengan arah lengan gaya, maka tidak ada momen gaya yang ditimbulkan, sehingga benda tidak akan berotasi. Momen gaya yang dihasilkan oleh gaya sebesar F pada gambar B lebih besar daripada gambar A. Hal tersebut disebabkan sudut antara arah gaya terhadap lengan gayanya. Momen gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar jika lengan gaya semakin panjang, seperti terlihat pada gambar C. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besar gaya F yang sama akan menghasilkan momen gaya yang lebih besar jika lengan gaya semakin besar. Momen gaya terdiri atas dua macam, yaitu momen gaya positif dan momen gaya negatif. Momen gaya positif jika berotasi searah jarum jam, sedangkan momen gaya negatif jika berotasi berlawanan arah jarum jam. Contohnya bisa terlihat pada gambar tersebut, ada torsi positif dan juga torsi negatif. Jika R dan F terletak pada bidang yang tegak lurus sumbu putar, maka vektor tau arahnya sepanjang sumbu putar menurut kaidah tangan, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Pada gambar di samping, terlihat genggaman jari bertindak sebagai arah rotasi, dan ibu jari sebagai momen gaya. Momen inersia partikel. Sebuah benda yang berotasi pada sumbunya cenderung untuk terus berotasi pada sumbu tersebut selama tidak ada gaya luar atau momen gaya yang bekerja padanya. Ukuran yang menentukan kelembaban benda terhadap gerak rotasi dinamakan momen inersia. Momen inersia dirumuskan dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat. I sama dengan momen inersia yang satuannya kilogram meter persegi, M itu adalah massa partikel yang satuannya kilogram, dan R sama dengan jari-jari lintasan yang satuannya meter. Hubungan antara percepatan sudut dengan torsi yaitu dirumuskan dengan tau sama dengan I alfa. Tau sama dengan torsi, alfa sama dengan percepatan sudut, dan I sama dengan momen inersia. Momen inersia bagi suatu sistem partikel benda tegar didefinisikan sebagai I sama dengan sigma MI/RI kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, mengapa pemain akrobat membawa kayu panjang? Jawabannya, karena dalam atraksi tersebut, pemain akrobat membawa sepotong kayu panjang yang akan memperbesar momen inersianya, sehingga ia dapat menyeimbangkan badannya saat berjalan pada tali tersebut. Momentum sudut. Sebuah benda bermassa M berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut sehingga memiliki momen inersia, maka besar momentum sudutnya dirumuskan dengan persamaan L sama dengan I omega. Dengan L merupakan momentum sudut, I merupakan momentum inersia, dan omega merupakan kecepatan sudut. L sama dengan I omega itu jika tidak ada torsi luar, atau dalam artian L sama dengan kekal. Artinya bahwa hasil perkalian antara I dan omega kekal.
sehingga dapat dirumuskan dalam hukum kekekalan momentum sudut yang berbunyi momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Dirumuskan dengan persamaan I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2 yang artinya I omega itu sama dengan konstan. Aplikasi hukum kekekalan momentum sudut dapat kita jumpai pada saat kita merentangkan tangan ataupun merapatkan tangan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada penari balet. Nah, di sini contohnya. Pada saat penari merentangkan tangan atau salah satu kakinya, kecepatan sudut yang ia peroleh rendah. Dengan melipat kedua tangannya atau merapatkan kakinya, penari itu memperkecil momen inersianya terhadap poros. Karena R mengecil atau melipatkan tangan, maka I pun ikut mengecil. Selanjutnya, karena momentum sudutnya konstan, kecepatan sudutnya membesar, maka penari pun berputar lebih cepat. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan mempelajari materi ini? Sekian video dari kami, dan nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. See you next video.